melakukan pemeriksaan di blok silinder. Salah satunya adalah yang pertama mistar. Mistar baja ini nanti digunakan untuk mengukur kerataan. Yang kedua, Fuller gauge. Fuller gauge ini nanti digunakan bersama dengan mistar baja untuk dilakukan yang namanya kerataan. Yang berikutnya, alat yang digunakan adalah Vernier caliper atau jangka sorong. Ini nanti digunakan untuk pemeriksaan awal untuk mengetahui seberapa besar diameter silinder. Yang berikutnya, alat yang digunakan adalah mikrometer. Mikrometer ini adalah alat nanti yang digunakan untuk mengetahui ukuran yang tepat pada diameter silinder. Kemudian untuk ukuran kelanjutannya bisa menggunakan nanti yang namanya silinder bore gauge. Silinder bore gauge nanti untuk mengukur diameter pada silinder. Kenapa menggunakan silinder bore gauge? Karena dia diameternya nanti di dalam, terus menggunakan ini kan biar bisa masuk ke dalam. Untuk yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan kerataan daripada blok silinder. Untuk pemeriksaan kerataan daripada blok silinder ini, kita menggunakan yang pertama adalah mistar baja, yang kedua adalah Fuller gauge. Kemudian untuk standar dari kerataan ini maksimal 0,05 untuk kebengkokannya. Kita tentukan dulu di Fuller gauge-nya. Kita cari yang 0,05 untuk mengetahui seberapa besar kebengkokan daripada blok silinder tersebut. Yang ini yang kita dapat 0,05-nya nanti akan kita gunakan untuk pengukuran. Kalau pengukuran nanti melebihi daripada 0,05, berarti silinder blok tersebut sudah mengalami yang namanya kebengkokan. Jalan salah satunya adalah dengan nanti diperbaiki, di-fresh permukaannya biar rata kembali. Untuk yang pertama kita ukur dulu permukaan di atas atau di depan. Kita taruh yang namanya mistar baja ini, kita masukkan. Kalau nanti dari alat ini masuk ke dalam, berarti di sini nanti ada kebengkokan. Untuk di yang satu tidak ada kebengkokan. Posisi yang kedua, kita cek apakah ada kebengkokan. Di posisi yang kedua, di sini tidak ada kebengkokan. Kemudian posisi yang berikutnya, posisi yang ketiga, ya, kita cek. Di sini tidak ada kebengkokan. Posisi berikutnya, posisi yang keempat, posisinya di sini, kita cek juga apakah ada kebengkokan atau tidak. Yang berikutnya, posisi menyilang. Yang berikutnya posisi ke-6 juga menyilang. Ini adalah pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan kebengkokan pada silinder blok. Dengan dua alat ini, satu mistar baja, yang kedua adalah dengan Fuller gauge. Pemeriksaan berikutnya adalah nanti pemeriksaan secara visual dengan cara melihat permukaan daripada silinder blok tersebut. Kita bisa melihat permukaannya tergores, kasar, atau ada kehalusan.
Kalau di sini ada nanti permukaan ada yang tergores atau yang kasar, berarti di sini nanti ada perlu perbaikan. Kita nanti bisa melakukan perbaikan dengan memperbaiki linearnya tersebut dengan cara mungkin bisa dibubut dan lain sebagainya. Dan untuk pengukuran berikutnya, pengukuran yang ketiga, kita melakukan pengukuran atau pemeriksaan diameter silinder. Untuk pengukuran atau pemeriksaan diameter silinder ini, terutama di pengukuran diameter silinder ini, nanti kita menggunakan alat ukur. Yang pertama adalah nanti menggunakan cangkah sorong. Di sini saya menggunakan cangkah sorong dengan ketinggian 0,02. Penggunaan cangkah sorong ini nanti untuk pengukuran mengetahui diameter awal daripada silinder ini. Yang berikutnya, nanti saya gunakan yang namanya mikrometer. Mikrometer ini nanti untuk menentukan daripada ukuran yang namanya silinder burger. Untuk menentukan ini saya harus menggunakan yang namanya mikrometer. Oke, setelah alat ukur ini saya sampaikan, langkah yang pertama kita melakukan pengukuran. Kita ukur dulu diameter silinder ini seberapa besar diameternya untuk menentukan nanti ukuran daripada silinder burger. Oke, kita ukur dulu. Saya mendapatkan ukuran secara kasar dengan cangkah sorong. Saya dapatkan ukuran 8,0. Ini akan saya gunakan untuk patokan ketika menggunakan silinder burger. Oke, yang berikutnya, sebelum menggunakan silinder burger, saya akan menggunakan mikrometer. Sebelum mikrometer ini saya gunakan, saya harus kalibrasi dulu. Setelah dikalibrasi, saya akan menentukan ukuran yang sesuai tadi yang saya ukur. Saya akan menentukan ukuran 80,00. Saya tentukan 80,00. Setelah saya tentukan 80,00, berikutnya saya juga akan menentukan ukuran daripada silinder burger ini sebelum nanti bisa digunakan di alatnya. Oke, saya sudah dapatkan di sini. Saya kalibrasikan di angka 00 ini, nanti angkanya adalah 80,00. Dia akan bergerak searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Kalau dia bergerak searah jarum jam seperti ini, dia silindernya berarti semakin kecil, dan semakin kecil daripada ukuran 80. Tapi kalau berlawanan dengan jarum jam, berarti silinder tersebut semakin besar. Nanti kita lihat berlawanan besar. Kita melakukan pengukuran. Pengukuran nanti ada pengukuran arah samping dan arah depan. Nanti di pengukuran arah samping saya simbolkan dengan angka 1, pengukuran arah depan saya simbolkan dengan angka 2. Nah, nanti ada pengukuran di posisi atas, posisi tengah, dan posisi bawah. Posisi atas saya simbolkan dengan A, posisi tengah B, dan bawah kita lakukan pengukuran. Kita ukur dengan arah samping dulu atau arah nomor 1. Kita ukur di posisi atas atau A. Jarum pada silinder burger ini bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia semakin besar. Di sini di angka
berarti 80,65. Untuk posisi yang kedua di tengah, kita cek dulu. Di tengah terdapat angka sama 65 karena yang paling bawah angka 62. Saya tulis 80,65 80,62. Kemudian dari tadi arah samping atau arah nomor 1 kemudian ke arah yang aksialnya, arah yang nomor 2 kita ukur dulu. Posisi atas atau posisi atas. Sudah di angka 60 yang tengah, angka 60 juga yang bawah di angka 58 ya. Berarti 80,60 kemudian 80,5. Ini cara melakukan pengukuran dengan silinder Bourget. Kenapa harus menggunakan silinder Bourget? Biar nanti bisa mengukur sampai tingkat yang dalam. Kemudian di sini sudah saya dapatkan data pengukurannya untuk arah samping atau arah yang melintang. Itu ya tadi yang A dapat 80,05. Untuk yang kedua yang A-nya dapat 80,60. Berarti di sini ada perbedaan ukuran 0,05. Berarti kalau 1 dengan 2 di sini bisa dipastikan dia ada keovalan. Kemudian kita bandingkan dengan standarnya. Standarnya berapa? Kalau standarisasi dari bukunya, dari pabriknya itu dapat 80,50. Kalau dapat ukuran saya tadi yang didapat adalah 80,65. Berarti dari standar 80,50 dia ada tingkat kealusannya 0,15 mili. Itu untuk cara melakukan pemeriksaan, cara melakukan pengukuran pada silinder pada blok silinder. Tadi ada yang pertama adalah pemeriksaan tentang kerataan, yang kedua adalah pemeriksaan kondisi daripada silinder ini, apakah ada kausan, ada keretakan, ada yang tergores. Yang tadi yang berikutnya adalah pemeriksaan diameternya menggunakan silinder. Terima kasih.